Kita berjumpa lagi di Sofi Navi Talks. Kali ini ada Mas Aji Santoso Putro. Mindfulness coach, apa sih ininya? Labeling di dunia ini. Aku sendiri juga bingung ya. Orang-orang bilangnya mindfulness practitioner. Bukan coach sih. Kalau coach itu agak pressure lah buat aku ya. Ya pembelajar hidup berkesadaran, ya belajar lah gitu. Ada juga yang bilang bisa membantu memulihkan batin gitu. Ya, pembantu aja. Pembantu memulihkan batin. Ya. Jadi sifatmu lebih ke door opener gitu ya. Iya, aku bukain pintu sini. Atau bantu. pointers lah ya. Hah? Jadi pointer jadi menunjukkan mengarahkan. ya ini loh itu ada pilihan sana. ini kamu yang gitu. Tapi aslinya kan kita kenalan dulu karena aku mengundangkan diri ya ke podcastmu. Aku nggak diundang loh. Aku lagi promo buku terus yang kayak, Mas mau nggak ajak aku? Ya kalau itu aku langsung mau gitu ya. Soalnya kan ya ada Mas Pongki, Mbak Sofi kan maksudnya ya mengisi masa remajaku waktu aku kuliah itu aku lagu Jikustik mesti ya. Iya, terus ya, waktu Mbak nge-host juga kan ya ini tuh orangnya. dua orang ini kan yang menginspirasi lah gitu. Waktu itu masih kuliah ya? Enggak? Masih kuliah lah, zaman tahun berapa ya? Aku kuliah tuh 2002 sampai 2006. Oh iya. Sama siapa? Kamu seangkatan? Oh, seangkatan? Kamu jangan sok muda kamu, Ndri. Serius kan? Bohong mesti. 2002 ya masuk kuliah kan? Ya itu. Oh gitu. Iya, jadi waktu di kos ya nonton TV ya isinya kan antara tapi emang kita ya waktu kan? itu lagi aktif-aktifnya. Si kecil aktif ya Bun. Nah kita waktu itu memang 2002 ke 2006 memang semua TV kecuali TV rusak mungkin. Iya. Yang nggak ada. Jadi makanya ketika dihubungin ada tim ya kan, ini dihubungi Mbak Sofi mau ini buku, hayulah gitu. Iya, aku mengundangkan diri. Aku jujur loh ngomong, aku mengundangkan diri. Lalu di situ semakin mengerti pekerjaanmu, karyamu, passionmu, purposemu gitu ya. Yang aku salah adalah aku pikir dirimu psikolog loh Mas. Bukan, maksudnya lulusan psikologi yang psikolog praktek gitu tak pikirnya. Iya, bukan. Salah ya aku ya? Bukan. Ya bukan salah sih, tapi kurang tepat. Kurang tepat ya? Kurang tepat. Karena aku sebatas sarjana psikologi. Jadi untuk jadi psikolog, karena kan baru rame juga ini. Nggak tahu ini tayang kapan, tapi kan ini baru rame. Ada yang bukan psikolog tapi ngaku-ngaku psikolog. Masa? Iya, ini baru rame juga. Emang itu. bener ngaku atau orang yang mencap dia? Nah ini ramenya gini, dia bukan psikolog, tapi dia ngaku psikolog. Dan dia diundang di televisi-televisi, ada labelnya psikolog. Dia mendiagnos orang ini, orang itu gitu. Kembali ke aku aja. Iya. Enggak. Aku jadi mikir maksudnya S1 psikolog, tapi tidak praktek juga. Tidak lanjut S2. Iya, karena harus S2 untuk lanjut jadi psikolog. Untuk jadi psikolog, mesti lanjut S2. Jadi S2 psikologi itu ada dua jurusan ya, dua jalan. Yang satu mapro, profesi, atau yang jadi sains ya. Jadi, psikolog klinis tuh di situ? Bukan, mapro itu profesi psikolog itu ada psikolog klinis, ada psikolog pendidikan atau psikolog apa. Tapi yang kedua ini sains itu jadi dosen, jadi ilmuwan peneliti psikologi gitu. Jadi dua itu S2. Tapi aku lulus S1 nggak lanjut S2 gitu. Sehingga, memang tidak berminat pada saat itu. Dulu ada berbagai macam penyebab lah ya. Sebenarnya sih penyebab utama karena aku malas belajar aja. Jangan dicontoh ya netizen ya, jangan dicontoh ya. Iya, waktu itu males untuk belajar, kepengennya langsung kerja. Waktu itu baru rame wirausaha muda gitu-gitulah. Jadi berwirausaha. Ya, terus yang kedua ada alasan finansial juga karena waktu itu keluarga baru, kondisi finansial keluarga ibuku baru nggak oke kondisi finansialnya, sehingga untuk lanjutin itu agak berat gitu. Mas Haji tuh anaknya berapa berarti? Aku agak mikir karena jadinya 4. Jadinya 3, karena sebenarnya 4, nomor 4. Cowok, cewek, meninggal meskram dalam kandungan
anaknya ibuku itu, terus aku. Sehingga aku sebenarnya 4 tapi jadi 3. Jadi nomor 3. Urutannya sebenarnya keempat. Urutan keempat. Tapi karena ada yang meninggal sebelum aku. Jadi sekarang tinggal 3 bersaudara. Ya. Oke. Awalnya mau jadi psikolog itu memang karena pernah lihat ada om jadi psikolog, atau baca-baca tentang kayaknya psikolog seru gitu, atau mungkin waktu kecil terpapar dengan kata-kata psycho gitu atau apa, lalu senang mempelajari ilmu kejiwaan. Awalnya tuh kalau boleh tahu apa triggernya? Karena kalau nanya aku, Mbak Sofi kenapa? Kok dulu sarjana hukum, fakultas hukum? Semudah karena aku nonton film, bukan Boston Legal ya? Series ya? Iya. Oh, aku waktu itu nggak tahu ya apa ya series. Sama LLO. Oh, LLO tahu. LLO, ya LLO. Semudah itu, nggak taunya aku masuk setahun, 2 tahun, kok nggak mirip sama itu? Ternyata sistem yang kita anut beda. Gitu. Tapi aku harus terusin. Nah, kalau Mas Haji kenapa? Ada beberapa yang aku duga mengkondisikan diriku terus akhirnya memilih psikologi. Aku lahir itu memang udah di keluarga yang tidak seperti pada umumnya. Jadi memang ya istilah sekarang broken home. Aku hanya dirawat oleh ibuku. Jadi kondisi itulah yang membuat aku mungkin waktu itu terus bertanya-tanya gitu. Hidup ini gimana ya gitu. Kok yang lain punya keluarga utuh, kok aku enggak? Terus ada dinamika kemarahan, tapi kemarahan yang gimana, aneh lah gitu waktu itu ya. Waktu kecil dan waktu remaja. Lalu yang kedua, ibuku itu suka baca. Dan mungkin maksud ibuku adalah untuk memulihkan batinnya karena suaminya berselingkuh. Baca bukunya itu buku-buku tentu related dengan spiritual psikologi. Jadi sejak kecil aku SD terpapar itu tanpa sadar. Ya, di sekitar rumahku itu di meja-meja itu ada buku. Sampai sekarang ibuku itu kutu buku. Oh, ibu yang baru ulang tahun kemarin ini ya? Benar sekali. Iya. Kepinginnya hadiahnya buku pokoknya. Karena buat ibuku itu bisa menemani kesepiannya pada waktu tua adalah buku. Oke. Ya. Lalu lanjut dulu. Masih satu lagi. Jadi satu lagi ketika yang momen waktu itu zamannya apa ya Mas? SPMB ya Mas ya? SPMB kan. SPMB itu apa? UMPTN. Oke. Tahu UMPTN Mbak ya? Itu saya tahu. Zamanku SPMB. Si Penmaru pun saya tahu. Saya di antara pergantian itu soalnya dulu. Iya. Nah, itu aku IPC. IPS ya? Aku IPC IPA. artinya? Aku IP. Aku anak IPA, SMA IPA, lalu punya privilege untuk milih 3 jurusan IPC. Oke. Pilihan pertama, aku itu bukan psikologi. Pilihan pertamaku adalah aku itu kepengen sebenarnya jadi teknik komputer. Ya, aku langsung nembak teknik. Teknik komputer waktu itu kan keren lah. Komputer informatika itu keren. Aku daftar negeri, SPMB itu pilihan pertama teknik komputer ITB. Kedua itu ELINS, elektronika instrumentasi UGM. Oke. Yang ketiga baru psikologi UGM. Kenapa psikologi? Ya udah karena harus ada satu dari itu masukin aja lah ya. Iya, masukin aja lah gitu. Aku punya cadangan sebenarnya swasta di Jogja itu informatika. Duta Wacana waktu itu. Oh, Masku di sana ini dosen informatika. Iya, Masnya Pongki. Kakaknya langsung. Beliau dikirim ke India, kemana Bapi yang tempat orang-orang IT di India itu? Bangalore apalah itulah. Iya. Bangalore ya. Iya. Nah, itu tapi akhirnya aku terima di psikologi UGM itu. Ya wis. Meskipun aku tahu sebenarnya lolosku itu toh Mbak. Itu bukan karena aku pinter sih. Karena kekurangan mahasiswa, kebanyakan mahasiswi. Jadi harus ada kuota lakinya gitu. Sepertinya sih aku curiga gitu karena di Fakultas Psikologi lebih banyak mayoritas perempuan, cewek-cewek. Makanya terus waktu itu aku masuk, wah ini bukan karena aku pinter ngerjain SPMB sih ini, karena lebih ke kekurangan mahasiswa aja itu aku diterima. Kan itu cuma baru dugaan. Iya. Harus dibuktikan hipotesamu itu dulu. Aku yakin tuh karena kamu pandai sebenarnya. Semoga Mbak. Jadi akhirnya masuklah situ. Tapi enjoy. Begitu aku tahun memang pertama. Iya, karena terpapar buku itu, terus SMP SMA aku juga udah berkenalan. Ada beberapa saudaraku, tanteku
itu memang guru besar psikologi gitu-gitu dan lah itu udah ada ya, turunannya. Gitu. Ya ada apa ya influence lah pengaruh secara tidak langsung. Wah kelihatannya menarik gitu. Si aku tadi ada yang nyangkut satu waktu tadi bilang ibuku harus belajar untuk menenangkan dirinya di saat terjadi katakanlah kehancuran ya dalam perkawinan. Dan tadi sepertinya Mas Haji tuh menyebut kata-kata selingkuh itu udah kayak ya bukan di casualin tapi it's okay I can tell this story gitu ya. Umum boleh tahu tentang itu. Berarti waktu kecil udah tahu kasusnya itu adalah karena perselingkuhan atau taunya cuma pergi gitu. Ya, kualitas pertanyaan host memang berbeda ya ini yang benar langsung SD kan? Iya. Jadi waktu aku TK, jadi sejak lahir memang udah ini Mbak. Udah bisa rumah. Aku itu melihat bapakku gimana ya aneh. Iya aku tahu dia itu bapakku, tapi nggak ada bonding. Jadi cuma kadang datang aja di rumah, terus udah nggak tiba-tiba hilang. Rumah ya, udah nggak sekamar sama ibuku, ya tiba-tiba pergi lagi, nggak pernah ada momen yang semalam terus bareng-bareng gitu nggak ada. Tapi TK, lahir, bayi, TK, bahkan sampai SD, aku itu masih cenderung diajak untuk menghindar dari oleh ibuku. Jadi waktu itu ada momen-momen yang memang masih berantem. Masa kecilku itu ada ingatan kayak gelas pecah, ya gitulah, kekerasan dalam rumah tangga gitu, teriakan dan sebagainya. Di momen itu, ibuku selalu ngajak aku untuk, ini kamu pergi dulu gitu sama tanteku waktu itu. Ini tolong Aji naik becak waktu itu, naik becak dibawa dulu ke tempat lain gitu lah. Tapi itu aku udah denger, udah ngelihat juga. TK SD bahkan gitu. Terus waktu terima raport ya. Sofina Bitos Malioboro Seturan dan sekitarnya. Tompo raport itu Mbak ya. Terima raport itu juga TK SD itu awal-awal ya, SD awal itu bertanya juga. Kok bapakku nggak pernah terima raport ya, kok selalu ibuku ya gitu. Kelas 3, kelas 4 SD, bahkan sampai SMP aku berada di masa-masa yang pernah juga teman-temanku ngejek aku. Oh, Aji randu bapak, nggak punya bapak gitu-gitu. Aku ngalamin anak kecil tuh gitu ya? Waktu itu ya, udah. Anak kecil tuh gitu? Yeah. Nggak, zaman sekarang masih gitu nggak? Masih. Dengan maraknya perkawinan yang semakin... Udah bukan ngejek dengan bapak kalau sekarang. Iya, sekarang justru semakin terpolarisasi sih. Kalau di ini ya, di masyarakat secara umum ya. Zaman dulu kan bisa dikatakan belum umum lah, ya orang bercerai. Kalaupun bercerai kan ditutup-tutupi. Kalau sekarang kan enggak Mas. Semua orang bisa tahu. His version, whose ever version gitu ya. Mungkin itu kali yang bikin anak-anak itu nggak membuli soal itu lagi ya, nggak ngerti juga ya, nggak. Iya mungkin. Kayaknya sih aku nggak menemukan. Iya kalau di sisi mungkin ini juga dugaanku ya, belum tentu benar juga. Mungkin di masa sekarang itu lebih terbuka. Benar. Oh itu bapak ibuku udah divorce kok gitu. Mungkin seterbuka itu. Tapi kalau zaman dulu itu kan sebuah aib ya. Itu kayak guru-guruku itu juga diomongin ibuku untuk tidak terlalu ngomong ke aku terkait bapak gitu-gitulah. Gitu. The reason I'm asking ya adalah karena kan dirimu di balik podcast Pulih dan Selaras. Bahkan semua sosial mediamu menghadirkan sebuah polemik atau masalah, lalu dikasih tahu poin-poinnya ini, lalu di bawahnya komen bila selaras gitu kan ya. Jadi mengajak orang untuk berpikir, mengajak orang untuk mengutarakan komen mereka, lalu kalau selaras silahkan gitu kan ya. Aku berusaha untuk melihat ini dari mana gitu loh akarnya ini terjadi gitu kan. Nggak mungkin hanya karena dia sekolah psikolog terus wow tiba-tiba dia kepengen bikin konten-konten tentang kejiwaan lah gitu ya, jiwa yang berteriak gitu. Ini pasti ada sesuatu yang lebih dibalik itu dan aku lihat itu jadi purpose-mu. Makanya aku berusaha berpikir kalau memang itu udah dari kecil
Berarti ketika puber dan segala macam itu melalui nggak satu fase di mana sulit meregulasi emosi, tidak mengenal apa itu amarah, apa itu sedih, atau saya takut, atau saya khawatir, atau saya kecewa. Yang mana dulu nih yang yang ditangani gitu. Waktu puber itu kan masa-masa paling berat. Banget. Waktu itu SMP itu aku mencari bahasa Indonesianya ya, bedal itu berontak. Aku SMP mulai berontak, SMA apalagi ya, ditambah habis itu kuliah ke Jogja merantau. Emang tadinya nggak di Jogja? Ya, aku tinggal di Solo. Jadi Solo, oke. Aku lahir sampai SMA di Solo, serumah sama ibuku sama kakakku. Kakakku juga kuliah di Solo. Tapi waktu aku lulus SMA, jadi lahir sampai SMA di Solo, lulus SMA, aku kuliah di Jogja, kan merantau ngekos. Itu semakin nggak karu-karuan, ya kenakalanku lah gitu, karena ya itu kesusahan untuk meregulasi emosi, kemarahan yang luar biasa sekali. Tapi bicaranya tetap begini, volumenya pelan, tenang. Aku susah membayangkan loh ini. Atau marahnya lebih ke dalam? Aku mungkin mengutip temanku ya, mengomentari aku gitu sejak dulu. Ada temanku deket, dia bilang, Aji gitu, dia bilang, Aji itu marahnya itu ke dalam. Jadi teman-teman clubbing dan sebagainya gitu, mabuk dan sebagainya. Aku mabuknya dan sebagainya itu sendiri di rumah. Marah tapi? Marah dengerin musik-musik rock dan sebagainya. Aku sangat terpapar. Semakin keras musik semakin. Iya. Korn zaman dulu ya, Nirvana, Limp Bizkit, Linkin Park, Dream Theater itu aku suka sampai sekarang. Waktu itu dulu ada kesempatan Jikustik masuk sebelah mana itu? Karena itu nggak masuk itu musik. Tapi kalau sisi itunya juga tetep lah ya, namanya anak muda kan, ya, terkait dengan relasi, tentang relationship, tentang cinta. Ada lah ya, untuk galau-galaunya langsung cari Jikustik ya pada saat itu ya. Itu musik galau tuh bab itu, musik buat orang sakit hati. Oke, jadi akhirnya kemarahan ada di situ. Apa yang switch your brain pada saat itu? Gue capek hidup dalam kemarahan. Yang mana tuh? Apa yang terjadi? Ups and downs ya waktu itu ya. Memang kemarahan. Sebenarnya kan kemarahanku itu terpusat ke keluarga, terutama ke bapakku kan. Marah besar aku. Dan itu tidak bisa aku utarakan, tidak bisa aku komunikasikan. Aku sulit untuk asertif langsung ke bapakku, sehingga malah ke dalam. Titik baliknya ya. Tapi ini dinamika naik turun. Ada kalanya terus aku lerem gitu, oke ya, eling gitu, sadar, tapi terus naik lagi. Tapi puncaknya Mbak, kemarahanku itu sampai membenci diriku sendiri. Oh my gosh, gue bisa relate lagi. Iya. Karena ini ayah kan yang kita benci. Iya, itu dalam kurun waktu tertentu, beberapa kali, beberapa malam itu aku sampai ingin udah selesai aja, mengakhiri hidupku. Sampai titik yang ada suatu malam ya, suatu hari itu entah kenapa, karena mungkin aku udah beberapa kali mengalami momen itu, di momen kesekian kalinya ini muncul nih dorongan keinginan untuk mengakhiri hidup. Terus nggak tahu kenapa waktu itu terus aku ngeh gitu, sadar dorongan ini, keinginan ini kan beda dengan diriku gitu. Terpisah, ada jarak antara keinginan ini dengan diriku. Bisa tiba-tiba sadar bahwa ada dua sisi gitu. Iya. Dan mungkin itu karena aku udah beberapa kali mengalami, sehingga ada rasa ini ada keterpisahan, ada jarak antara keinginan itu, pikiran itu dengan diriku. Aku ikutin itu. Oh, ini berarti ada jarak ya. Dan berlanjut, aku mulai ngelihat juga, ngeh juga bahwa lah si aku yang menyadari keinginan ini siapa gitu. Atau jangan-jangan ada sesuatu yang beyond both. Jadi keinginan atau pikiran ini terpisah dari aku, sense of self
Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya, ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around, guys. Ini terpisah dari aku, sense of self. Nah, sense of self ini pun sendiri, itu pun juga ciptaan pikiran kan? Yeah. Si aku ini ciptaan pikiran gitu. Dan semenjak itulah terus aku punya insight atau punya pemahaman atau kesadaran yang beda dari sebelum-sebelumnya. Bahwa iya, pikiran muncul ini beda dengan aku, berjarak dengan aku, dan si aku ini, sense of self ini, konsep self ini pun juga ciptaan pikiran. Nah, barangkali diri sejati kita adalah pure awareness yang melingkupi itu semua. Nah, sejak itu terus aku jadi lebih ngalir aja, lebih enteng aja. Lebih enteng, tapi kan dalam arti yang yang mau mengakhiri ini, akhirnya kan volumenya semakin dikecilkan kan, sampai lebih bisa berfungsi normal dalam masyarakat gitu loh maksudnya. Nggak yang dikit-dikit marah, gitu. Mungkin kalau sebatas pengalamanku ya, lebih tepat bukan mengecilkan volumenya, dia mungkin tetap berteriak kencang. Si keinginan ini tetap kencang, sekencang dulu atau sekeras dulu volumenya, atau bahkan lebih keras. Tapi ya tidak berarti lagi karena sudah tidak teridentifikasi lagi, tidak melekat lagi dengan itu kan. Makanya pemahamanku lebih ke bukan menghilangkan pikiran, pikiran. Tapi yang perlu kita lakukan adalah teridentifikasi dari pikiran itu. Coba bahasa awamnya apa tuh? Teridentifikasi dari pikiran itu? Teridentifikasi itu melekat gitu ya. Ini pikiran, ini diri kita gitu. Selama ini seringkali kan kita melekat begini. Ini kan teridentifikasi. Aku adalah pikiran, pikiran adalah aku. Ini teridentifikasi. Yang diperlukan bukan berusaha, ayo pikiran, diem, ayo pikiran, dikecilin volumenya gitu. Bukan seperti itu, karena kalau berusaha seperti itu, yang berusaha itu adalah pikiran juga. Makanya berusaha menghilangkan overthinking, malah semakin mundet overthinking kan. Maka disarankan justru bukan berusaha menghilangkan, tapi kemelekatannya disidentifikasi. Disidentifikasi. Iya, atau detachment. Jadi kalau tadi melekat begini, pelan-pelan mengendur, nah sehingga terpisah seperti ini. Wah, ini pikiran ini mau sekencang apapun, sekeras apapun, ya bodo amat gitu. Kita kan di sini. Ditambah lagi, berlanjut lagi kalau perjalanan yang lebih mendalam, ini pun bisa disadari, bisa diamati bahwa sense of self ini pun ciptaan pikiran. Karena kita adalah langit kesadaran yang menyadari dua hal ini. Dari situ berarti lebih enteng, sehingga ada output ini nggak, rekonsiliasi atau pemulihan atau apa dengan Bapak? Dengan Bapak. Satu momen yang sampai sekarang aku ingat adalah beberapa minggu sebelum bapakku itu stroke. Karena kan
beberapa kali stroke, dan stroke yang kesekian kalinya masuk ICU, koma, dan terus berpulang. Nah, yang stroke yang kesekian kalinya ini beberapa minggu sebelumnya itu ketemu aku di rumah di Solo. Kok dilalah kebetulan aku pas balik ke Solo ketemu di rumah itu, ngobrol berdua aja. Dan disitulah momen yang aku bisa merasakan presence sepenuhnya, karena seorang ayah. Sebelum-sebelumnya aku setiap kali ketemu bapak aku itu kayak selalu ketutup memori kan. Oh, dia dulu begini, dia dulu begitu. Tapi di momen itu aku punya pengalaman lah ya, satu pengalaman yang aku bisa be present ya, memori tetap muncul, tapi aku bisa menyadari ini memoriku. Ini memori mengenai bapakku, bukan bapakku yang ada di depanku. Itu momen yang luar biasa, indah sekali waktu itu. Selang beberapa minggu, stroke dan meninggal, berpulang. Momen berpulangnya, kan di ICU itu, Mbak. Satu-satunya anak yang nemenin itu aku. Jadi pas aku, memang yang lainnya mungkin pas nggak di situ ya, belum nyampe atau apa gitu. Pas makan siang kalau nggak salah, makan siang atau pas pergi ke mana gitu, makan siang kalau nggak salah. Iya. Jadi pas perginya itu ada di sebelahnya persis. Aku, istriku, mertuaku malah yang jadi ibunya istriku, yang nemenin momen kritisnya dan sampai itu apa kalau di kedokteran itu ya sampai itu. Oh wow. Ya. Berarti ya terjadi pemulihan dong ya? Aku memilih untuk tidak mengklaim bahwa aku pulih. Karena ketika aku mengklaim bahwa aku sudah pulih, berarti aku belum pulih. Karena klaim, klaim, okay. menyatakan aku sudah pulih. Yang menyatakannya adalah egoku. Ego selalu berusaha untuk menyatakan aku sudah pulih, aku belum pulih. Aku sudah memaafkan, aku belum memaafkan. Aku bahagia, aku belum bahagia. Aku tidak bahagia. Ini kan sebuah klaim, sebuah pernyataan. Dan itu adalah ulah ego. Itu ekspresi ego selalu seperti itu. Maka kalau ngomong apakah aku sudah pulih, aku tidak bisa menyatakan. Berarti apa? Ada kata pengganti nggak? Aku adalah apa sekarang dibandingin Aji yang tadi marah-marah denger lagu Korn itu? Aku masih dengerin lagu Korn itu. Emang seneng kan, tapi emang karena seneng lagu Korn. Lebih ke tidak sebatas aku sih. Aku tidak sebatas badanku, aku tidak sebatas namaku, aku tidak sebatas masa laluku. Ya. Ini ikut membentuk apa ya? Ketertarikanmu pada jiwa kan ya. Orang kan ada tubuhnya, ada jiwanya, ada rohnya. Itu turut membentuk kan ya. Am I right or wrong? Turut membentuk kan ya, turut membentuk ya. Sehingga akhirnya ketika lulus pun memilih untuk wirausaha tadi, nggak pengen lanjut dulu gitu ya, kepengen mencoba hal lain, dan sekarang ada di bidang di mana orang mengenalimu sebagai mindful practitioner gitu ya. Tapi kemarin aku baca juga katanya males kalau harus disuruh ngajarin edukasi apa gitu. Ada di thread. Oh, di thread? Kalau aku disuruh pelatihan ngelatih apa gitu, aku males. Cuannya banyak sih, tapi itu tanggung jawabnya gede. Jadi gini, di bidangku ya, di karyaku di dunia training atau di dunia apa ya gini nih ya, itu kan ada yang bikin sesi ngajarin orang publik untuk punya skill memulihkan batin atau menyatakan mental. Itu satu jalan. Lalu ada jalan kedua, ini yang ngajarin orang, si peserta ini ikut sesi, diajarin tekniknya, diajarin metodenya, sehingga si peserta ini lalu bisa mempraktekkan teknik metode ini untuk menyembuhkan, memulihkan orang lain. Dan sekarang cukup banyak yang seperti itu. Kayak teacher training ya disebutnya. Ya, apa istilahnya?
TOT ya. TT ya, training for trainer dan sebagainya ya, TFT ya. Itu pesertanya banyak karena si peserta kan punya apa ya, dia bisa mendapatkan teknik metode itu untuk diaplikasikan ke yang lain, ngajar yang lain. Nah, yang jalan kedua ini yang aku sampai sekarang sih memilih untuk tidak memilih jalan itu. Ya. Karena apa? Ini udah keresahanku dari dulu sih. Dengan aku belajar psikologi, aku paham benar bahwa relasi antar manusia itu nggak mudah. Ya. Dalam pacaran, pernikahan nggak mudah. Dalam pekerjaan, semakin banyak orang berrelasi, ribet. Manusia ini kompleks ya kan, sehingga relasinya masih kompleks. Satu itu. Dan karena keresahan itu, terus aku berpikir bahwa ketika aku bikin TFT, peserta ikut sesiku, lalu dia punya teknik metode dan sebagainya, aku perlu bertanggung jawab yang luar biasa besar sekali. Takutnya besok dia ngajarin silat ke orang lain apa gitu ya? Atau mungkin dia menggunakan teknik metode itu untuk hal-hal yang keliru, atau mungkin prosedurnya nggak tepat sehingga si klien ini malah mengalami hal yang lebih parah dan sebagainya. Bisa dibilang idealis dong ya berarti dirimu kalau bahasa duniawinya. Idealis lu Ji gitu. Bisa nggak? Temen ada yang nyeletuk gini, Ji nggak usah mikir tanggung jawab itulah. Makanya kamu itu nggak kaya-kaya, dia bilang. Makanya kamu itu nggak kaya-kaya, mikir tanggung jawab, mikir etika dan sebagainya gitu. Tapi ya beginilah aku lah ya, beginilah saya memilih seperti itu, meskipun ya tadi seperti yang saya tulis di threadsku Mbak, dengan mengadakan itu sebenarnya cuannya lebih banyak. Ya. Gitu. Ya. Keresahanku muncul lagi dan aku suarakan karena ya kita sama-sama tahu akhir-akhir ini seorang dokter loh, seketat itu seleksinya. Dua akhir-akhir ini dua ya, yang satu bidang anestesi, satu di kandungan. Iya, tadi juga ada berita lagi dokter seperti itu. Nah, makanya seketat itu dokter lagi bisa begitu kan, apalagi lah dengan peserta sesi-sesi semacam itu gitu. Makanya saya lebih memilih untuk yang jalan pertama aja lah. Peserta ikut, saya ajarin bukan teknik atau metodenya. Oke. Kita belajar bareng study group. Study group. Saya lebih memilih study group. Oke. Jadi bisa dikatakan lebih ke apa ya? New entry ya, orang-orang yang baru belajar untuk sadar. Itu lebih cocok untuk Aji. Iya, dan bukan untuk mau jadi trainer. Bukan terus jadi trainer. Untuk dirinya sendiri toh, lebih untuk dirinya sendiri gitu kan. Jadi lebih personal, lebih customized. Iya. Lebih ya itu new entry lah, orang-orang new entry pokoknya ya kan. Baru masuk, apa tuh namanya tuh istilahnya tuh. Kamu beli ampli. Ini nggak usah yang ini Mas. Kalau buat ampli, ini soalnya buat profesional. Kalau buat anak ibu yang ini aja, yang amatir. New. Bukan amatir. Apa sih? Iya kan, ngerti kan maksud aku? Pemula. Lah iya, pemula, dari tadi juga pemula, tapi bukan there's a term for it. Newbie, pemula, rookie, novice. Nggak apa-apa lah, dia biar cari, kita lanjut lagi ya. Boleh. Speaking of tadi, manusia banyak layernya, kompleks, oke? Ya. Manusia zaman sekarang cenderung seperti handphonenya, yaitu multitasking. Tolong terangkan kepada kami yang ada di sini, multitasking itu newcomer. Bukan juga. Apprentice. Bukan. Freshman. Bukan. Rookie. Ya udah, beginner. Entry level. Entry level. Entry level. Oke, lanjut. Ampli entry level ya Mas. Gitu. Jadi multitasking ya. Udah semakin mirip handphonenya, yang di sini ini, abis itu pindah tab, pindah window lah gitu ya. Tolong terangkan kepada kami yang sibuk sekali ini, yang nonton termasuk saya gitu ya. Apa sih bahayanya itu buat kejiwaan kita, buat otak kita? Multitasking atau overuse? Oh bukan, overuse nanti ada lagi tuh pembahasannya. Multitasking. Pemahaman dasarnya gini, multitasking itu tidak bisa dilakukan oleh otak kita, pikiran kita. Ya. Maksudnya gini, kita beranggapan bahwa ketika kita multitasking,
Yuk pikiran kita itu bisa mengcover, misalnya ini ngerjain A, B, C, D. Kita beranggapan, salah kaprahnya adalah kita beranggapan bahwa itu bisa. pikiran itu bisa langsung mengcover all of that. Ya. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah switching. Misalnya dalam 1 menit ngerjain A, B, C, D gitu. Itu Task switching sebenarnya. 10 detik awal A, terus habis itu pindah C, habis itu pindah B, pindah E. Terus pindah-pindah terus. Perpindahan inilah yang bikin pikiran kita capek, lelah. Makanya semakin kita sering multitasking, malam hari itu rasanya kayak lari maraton, habis lari maraton, capek banget. Kebocoran energi terbesar manusia modern adalah aktivitas pikiran, bukan fisik. Kita malah kekurangan gerakan. Nggak semuanya, tapi cenderungan kita sedentary, mager gitu. Nah, dengan memahami bahwa multitasking itu ternyata pikiran kita switching, ya itulah yang bikin ini apa, capek. Dan bahayanya adalah kita jadi manusia ini kan kalau capek kan tantrum. Tantrumnya terus gampang ngamuk, ya agresif karena defense mechanism. Itu sebenarnya wajar. Maksudnya wajar kita capek, ya kesenggol dikit ya kita langsung marah. Dan inilah yang menjadi apa ya, kondisi manusia-manusia sekarang gitu. Kelelahan sebenarnya, kita ini kelelahan. Multitasking itu salah satu penyebabnya. Lalu ditambah overuse of gadget. Memperparah dong itu. Iya. Pasti. Ini menariknya gini, Mbak. Sebenarnya yang salah itu bukan gadgetnya, bukan sosial medianya. Tapi kalau kita lihat manusia, ini menarik ya. Kita lihat manusia. Sebelum ada gadget, manusia ini selalu bermasalah atau selalu punya problem. Itu karena berlebihan using. Of everything. Everything, ya. Yeah. Dan itulah yang terjadi. Makan misalnya. Telur cukup 2, harus 8. Jadinya langsung. Kalau kita lihat sebenarnya kita ini yang sudah dewasa termasuk saya ini punya, ya seperti anak kecil yang main game terus bablas kepengin berlebihan. Sebenarnya bukan sosial medianya, apalagi sekarang AI gitu. Bukan AI-nya yang bermasalah. Tapi karena manusia kita, termasuk saya ini, yang seringkali terus berlebihan, overuse. Bagian mana dari otak itu yang bertanggung jawab untuk itu? Salah satunya kan mammalian brain ya. Bagian baper kita kan, sisi emosional kita. Karena memang kita sebenarnya makhluk emosional, bukan makhluk rasional. Maka ketika kita menggunakan teknologi, sosial media, AI ini kan salah satu aspek besarnya adalah menyentuh emosi kita. Nah, itu kita pasti akan bablas ya. Kita akan mudah sekali overuse, berlebihan. Itulah yang perlu di dunia yang sekarang ini serba tidak terbatas. Justru skill yang penting perlu kita lakukan adalah set boundaries, batas. Terapkan batasan sehat. Batasan sehat. Jadi bukan menyalahkan, bukan terus wis lah nggak usah pakai gadget lagi, nggak usah pakai sosial media lagi. Itu juga nggak bijak gitu. Ya, bahkan saya pun juga masih menggunakan itu untuk berkarya. Tapi dibatasin. Setuju dengan digital detox nggak? Kan sempat tuh ada orang-orang tren digital detox gitu. Setuju. Ya? Tidak harus berhari-hari, mungkin pas weekend atau mungkin jam aja digital detoxnya, misal dari jam sekian sampai jam sekian. Saya nggak akan lihat. Cukup sih sebenarnya, bener sih. Iya. Di dalam sosial media yang mengikuti adalah interaction. Interaction ini sangat menarik buat manusia. Dopaminnya ya. Iya, karena manusia kan makhluk sosial. Di dalam makhluk sosial, currency-nya adalah acceptance, interaksi, penerimaan. Semakin diterima, semakin asik itu kita berinteraksi. Like, komen, dan sebagainya. Dulu kita kekurangan interaksi, sehingga kita punya masalah mental. Sekarang permasalahannya adalah kita over interaction. Over interaction. Sehingga interaksinya jadi dangkal kan. Tapi kan itu dopaminnya kena terus kan ya. Sebenarnya kan dia happy. Tapi kok outputnya stres. Rata-rata kan stres kan. Setelah happy itu terus ujung-ujungnya stres, kelelahan terus stres. Stres kan? Orang zaman sekarang stres. Sedikit aku koreksi, bukan happy, Mbak. Oke. Tapi pleasure. Pleasure, oke. Pleasure, iya betul-betul.
Yang banyak orang nggak tahu adalah ketika kita gembira terus-menerus, pikiran kita itu menerjemahkannya sebagai stres. Ketika kita Gembira terus-menerus berlebihan, itu pikiran menerjemahkannya sebagai stres. Jadi bayangin seperti jungkat-jungkit. Oke. Ya, jungkat-jungkit itu ya tau lah ya, yang gitu. Pas di atas kan menyenangkan tuh, wih gitu kan. Ini antara gembira dan sedih. Ketika kita terlalu gembira, misalnya ini miring ini ya Mbak ya, nah gembira di sini. Ini kan berarti udah nggak homeostasis lagi, nggak seimbang lagi. Itulah pikiran akan menerjemahkan, loh kok ini stres, kamu itu stres karena terlalu gembira. Makanya tertawa berlebihan, terbahak-bahak akan nangis. mengeluarkan air mata. Itu dalam rangka gini. Kalau secara filosofi atau mungkin filosofi Jawa juga mengingatkan kan, gembira jangan berlebihan. Kalau nanti berlebihan, siapa tahu beberapa hari lagi, beberapa waktu lagi, kamu akan mengalami kesedihan. Itu orang Jawa kayak gitu. Pasti bapak mertuaku almarhum, ya Bapi ya, mesti gitu ngomongnya. Seneng jangan terlalu seneng, sedih nggak usah terlalu sedih. Bahkan saking dia berusaha menjaga homeostasisnya, almarhum bapakku ini, bapak mertua, dia nggak pernah senyum ya? Apa senyum Bapi? Senyum tapi ya terkontrol. Cuma kayak Nggak pernah sekakak. Nggak pernah cukup segitu gitu. Iya, karena itu menjaga selaras dengan ini tadi, karena berlebihan gembira dia akan stres, demikian juga berlebihan sedih, stres. Ini ya di sini. Ada juga yang ada teman dari Bali, dia juga sharing filosofi Bali kurang lebih gini, seberapa besar gembiramu, iya seberapa besar itu pula sedihmu. Jadi mereka saling berrefleksi ya, gitu maksudnya. Iya, kembali ke tadi konteks yang main handphone, sosial media itu kan gembira. Gembira, pleasure berlebihan itu ya. Berlebihan. Kita yang diletakin, kok sepi ya? Sepinya lebih nyesek dibandingkan nggak pernah bermain sosial media. Iya. Ambil lagi, terus-menerus seperti itu. Iya. It's not happiness. Iya. Just pleasure. Iya. Dan pleasure itu memang nggak harus setiap saat ya. Namanya pleasure, lagi kepengen coklat nemu yang bagus, potek makan. Ya kan nggak makan 24 jam dong, pleasure terus dikasih coklat gitu kan, nggak. Over dopamin itu tadi. Iya, over dopamin. Sehingga langkah-langkah awal apakah nih buat kita yang lagi nonton ini sekarang, yang gampang aja deh, tapi gue stres Mas Haji, bos gue tuh ngasih kerjaan begini begono apa gue harus ada ininya kan, ngomongnya happy ya. Gue harus ada happy-nya dong, gue harus ada senengnya dong, toh kan gue nggak ganggu orang gitu kan. Apa yang harus kita lakukan bila ternyata gembira terus-menerus itu juga adalah bagian dari stres yang otak mentranslate-nya sebagai stres? Katakanlah nih orang belum ngerti meditasi, belum mengerti quiet time, belum mengerti ya kayak gitulah ya. Apa langkah pertamanya? Setelah dia dengar kita nih, langkah paling gembira ternyata. Wah, aduh, gitu. Apa? Langkah mendasarnya dan praktisnya ya, bukan filosofis tapi praktisnya adalah luangkan waktu untuk pause, jeda, creating space lah, mengadakan ruang untuk berhenti sejenak. Dan itu bisa kita create ya, ruang itu ya. 1 menit, 2 menit berhenti dulu, atau sebelum melakukan sesuatu berhenti dulu 1 menit, 2 menit, sebelum melakukan kerjaan, sebelum meeting berhenti dulu 30 detik baru meeting dimulai, atau baru misal makan, mindful eating, sebelum makan, sebelum ngambil ini itu berhenti dulu. Berhentinya gini, makan, cekrek. Aku berhenti sih Mas, cekrek. Habis itu makan, baru ingat belum doa sambil. Itu adalah kita semua guys. Bahaya ya itu ya. Iya. Saya juga masih belajar sampai sekarang, karena memang kan gini Mbak, ada dimensi objek, ada dimensi ruang. Ya. Nah kalau kita terus ngerjain ini, ngerjain itu, sibuk ini, sibuk itu dimensi objek. Oh, ada telepon ini belum dibalas. Terus selalu ada terus.
stimulus yang harus kita tanggapi. Itu dimensi objek. Dan tidak mudahnya lagi adalah setiap stimulus ini sekarang ini, setiap objek itu kan semuanya berteriak sekarang, perhatiin aku dong, gitu kan. Iya. Kayak tuyul-tuyul banyak gitu ya. Kayak ini mereka, teriak, itu teriak. Dan mereka kayak gini, harus sekarang gitu. Kita harus action sekarang. Sense of urgency-nya palsu ya, Mas ya. Gitu. Nah, itu dimensi objek dan nggak ada habisnya. Tapi itu ibu-ibu ya kayak gitu, Mas, hidupnya gimana ya? Aku mewakili ibu-ibu penontonku nih ya. Aduh ya gimana dong Mas Haji, pagi kan sebelum ngantor aku harus ini dulu, itu dulu, terus nanti ngedrop anak-anak, bla 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 bla. Don't even get me started. Laki gue tuh nggak mau kalau disuruh, panjang tuh nanti kemana-mana. Mau jedanya di mana kalau untuk ibu-ibu? 1 menit bisa, jeda 1 menit atau 15 detik. Gitu. Jadi jeda tidak harus lama. Bisa small pause, ya, small space. Yang kedua, pause itu sendiri sebenarnya tidak harus berhenti. Oke, gimana tuh? Ketika melakukan aktivitas, tapi be present, be mindful, sepenuh hati berada di situ. Ya. Itulah sebenarnya dimensi ruang tadi. Bukan dimensi objek, tapi dimensi ruang. Sesimpel bikin teh, bikin kopi, atau sesimpel main sama anak. Atau sama Anabul, main sama Anabul. Ya. Nah, aku ngerasa itu jeda paling. Kalau Anabul, mereka kan dimensi ruangnya lebih besar dibandingkan kita. Gitu ya? Itulah kenapa ketika kita bermain sama Anabul, kita lebih rileks. Karena mereka pre-mind gitu, sebelum pikiran seperti kita, itu adalah pikiran-pikiran mereka. Mereka tidak terlalu ada self concept mereka. Iya. Mereka misal, aku kalau gini cute nggak ya depan mama gitu kan, nggak ya? Emang kamu cute banget gitu ya. Dan itulah keindahan mereka. Itulah kenapa energi mereka ketika kita main sama mereka, energi mereka itu energi mindful. Mereka lebih be present. Iya. Mereka selalu mengajak kita secara langsung untuk here and now. Sini dan kini. Hadir dong kamu di sini, jangan main sama aku sambil mainan handphone misalnya gitu ya. Makanya kali anjing-anjingku nggak mau difoto ya. Lagi main terus lucu pengen tak foto, pasti meleng. Nggak mau. Tak pikir pemalu, ternyata mungkin anjingku lebih pinter sini dan kini ya dibandingkan aku. Mereka hanya momen per momen. Mereka tidak terlalu mikirin masa lalu, tidak terlalu mikirin masa depan. Oke. Lama-lama kalau manusia ini capek, stres terus, exposure of stress yang terus-menerus ya. Nggak hanya yang stres yang kita punya dalam kehidupan, kita juga punya oksidatif stres ya polusi, ya macet, ya gitulah ya. Atau orang dungu lewat nyalip depan gitu ya. Kenapa aku bilang dungu? Karena dia nggak bodoh. Dia bisa nyetir kok. Benar. Dia nggak bodoh, tapi dia dungu. Harusnya dia nggak salip, dia salip lalu bikin semuanya macet. Itu namanya dungu gitu ya. Yang sambil minum nggak boleh. Monggo. Jadi stres nih kan, ini building semuanya, itu kan bisa menurunkan kinerja otak. Yang aku baca malah kita semakin mengantarkan diri kita, dan ini kita belum ngomongin gizi, saya nggak akan kesana gitu ya. Semakin membuat brain ini capek sehingga potensi orang untuk Alzheimer dini, demensia dini itu semakin besar. Itu yang aku baca. Tapi good news-nya adalah ada juga kemampuan otak untuk menyembuhkan dirinya sendiri, disebut neuroplasticity, di mana itu bisa dibantu dengan si otak ya, supaya dia bisa self healing. Selain tentunya makanan, gizi, vitamin, aneka vitamin B, juga dengan olahraga. Katanya dengan olahraga juga, asal kita konsisten dalam berolahraga. Dan apalagi Mas yang bisa kita lakukan supaya ini, intinya aku tuh nggak kepengen otakku tuh kecapean, kelelahan, terus dia kayak menua sebelum waktunya gitu loh. Kalau dari sisi aku ya, dari ilmuku ya meditasi. Ya, creating pause tadi. Tapi mungkin kalau ngomongin meditasi kan waktunya lebih lama gitu. Meditasi ada yang intensif ya lama, ada yang sebenarnya tidak terus harus lama, bisa diselipin di
tengah-tengah kegiatan. Kayak makan snack gitu ya Mas ya? Ya, Meditation snacks gitu ya? Iya. Dimensi ruang tadi, kesadaran. Mind terbagi menjadi 2, thinking dan awareness. Selama ini kita terjebak dalam dimensi objek, dimensi thinking. Mikir. Kita perlu melatih kesadaran kita. Bagaimana melatih kesadaran? Dimulai dari pause, lalu mindful breathing. Luangin waktu semenit, 2 menit, atau kalau mau diperpanjang 15 menit, 20 menit, setiap hari atau di sela-sela kegiatan untuk sadari nafas. Pikiran ini muncul, rame, kembali ke nafas, sadari inhale, sadari nafas masuk, exhale, sadari nafas keluar, sehingga ada kesadaran di situ. Meskipun sebenarnya kesadaran ini selalu ada, awareness ini selalu ada, hanya aware of being aware, terkoneksi dengan kesadaran. Oke, kembali ke nafas ya, pikiran cerewet lagi, kembali ke nafas. Pikiran akan selalu cerewet. You are not alone. Anda normal malah. Pikiran pasti cerewet, nggak mungkin enggak. Dan seringkali pertanyaan gini Mbak, kenapa ya pikiranku lebih terasa cerewet, overthinking itu kalau malam? Ya, mind chatternya lebih bising malam. Di kesempatan ini saya mau menjawab, sebenarnya seperti kata Mbak Sofi tadi, bahwa selalu cerewet. Dari pagi, siang, sore, sebenarnya selalu cerewet. Hanya saja ketika kita bangun tidur, pagi, siang, sore, sebelum malam, kita beraktivitas. Kita berkegiatan fisik. Sehingga attention kita nggak ke dalam, lebih keluar. Begitu ini harus diem. Begitu malam capek, diem, perhatian langsung masuk ke dalam. Tek. Ramai banget ya. Ribut ya. Padahal sejak pagi sebenarnya ribut. Iya. Dan ketika menyadari pikiran overthinking itu ramai banget. Tadi pause, mindful breathing, sadari nafas. Mindful breathing itu sebenarnya sesimpel sadari kamu sedang bernafas. Kalau nggak bernafas kamu mati loh. Jadi memang harus nafas ya kan? Itu iya kan, harus kan. Ini cara menerangkan eda-eda orang Batak. Kalau nggak nafas kau mati kau. Jadi kau sadari aja kau sedang bernapas gitu kan. Gitu kan simpelnya sebenarnya. Lebih dipermudah lagi sebenarnya bisa dimulai dengan one breath. Hanya one inhale, one exhale. Inhale, sadari, exhale, sadari. Itulah mindful breathing, sesimpel itu. Ya. Nafas tuh ternyata enak ya, gitu ya. Kalau aku tuh praktisnya itu ya memang dengan breathing itu, tapi aku belajar, kalau aku ya ini personal banget. The way I do it adalah biasanya aku pilih satu ayat dari kitab suciku gitu ya, yang aku tahu ya intinya itu adalah kebenaran buat aku, itu kebenaran. Lalu sambil bernafas itu ya itu yang setiap kali si mind chatternya muncul tuh ayat itu. Oh iya gitu. Misalnya burung-burung di ladang saja diberi makan olehnya, apalagi kita gitu ya, bahwanya kita kesayangan biji matanya Tuhan. Itu aku ulangi lagi dan I feel it's really powerful karena nafas gitu sambil oh iya ya itu janjinya Tuhan buat aku gitu. Jadi bisa itu enak gitu. Aku kayak I hold on to a truth in my life gitu ya. Bisa nggak kita meditasi sambil nyetir? Bisa. Jadi, nggak tidur toh Mas, nanti tiba-tiba saking chillnya. Jadi orang itu seringkali beranggapan meditasi itu sesuatu yang kaku, sesuatu yang perlu postur, perlu duduk gitu. Perlu lilin, perlu pakai putih-putih. Situasi yang harus dikondisikan banget. Enggak sebenarnya. Enggak. Ada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun,
Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around guys. Yang harus dikondisikan banget. Enggak sebenarnya. Enggak. Ya. Dimanapun kapanpun kita bisa meditasi. Karena kalau meditasi hanya bisa di tempat tertentu, kan meditasi ini kan terkoneksi dengan kesadaran. Kesadaran ini kan bisa dikatakan Tuhan. Masa ya Tuhan hanya ada pada waktu situasi yang kita kondisikan. Enggak kan, dimanapun kapanpun ada gitu. Sehingga kembali ke pertanyaan tadi, apakah ketika berkendara, nyopir bisa meditasi? Justru sekarang ini kita perlu mindful driving. Betul. Karena kalau enggak bahaya sekali. Ya. Belum lama ini aku ngobrol sama dokter tidur, dokter Andreas. Ya. Itu dia juga bilang itu pentingnya mindful driving. Jadi nggak boleh sambil ngapa-ngapain, ya perlu be present pada waktu. Itu manusia zaman sekarang susah Mas, ngeliat Google Map. Oh iya itu. Jadi juga harus nyari lagi cara untuk meditasi dengan Google Map itu hadir ya kan? Kapan ngelihat, kapan enggaknya gitu. Iya. Apalagi di kota yang sepenuh Jakarta ya. Benar. Take two left lanes. Aduh yang mana gitu kan? Iya. Sementara kita lagi meditasi, mbaknya juga bunyi terus. Iya, benar. Mbaknya yang Mbaknya Google yang di itu. Google itu. Mbaknya yang di Google. Kita kayak kenal ya. Mbaknya yang di Google itu. Kalau aku tak ini, Mbak. Pelanin Suruh diem. suaranya. Oh. Aku mute kan. Mute. Terus aku Lihat gambar dideketin toh. di AC kan. Dia agak tinggi gini. Dan plus seringkali ada istri co-driver. Oh, Iya, navigator di sebelah. Jadi nggak terlalu fokus, harus fokus banget gitu. Dan nggak harus gini kan. Iya betul. Ya agak gini tetap. Cuma Ya, ngelirik agak eye gini level aja. lah Iya, ya, lirik-lirik gitu. ya. Iya. Ya, kalau mindful driving ya memang benar mesti ya, sambil sadari nafas gitu. Oke, di sini menyadari depan. Iya. Oke. Satu lagi. Tadi kan sempat bilang kalau merasa saya nggak mau klaim bahwa saya sudah pulih. Iya. Aku penasaran. Karena definisi pulih itu apa buatmu? Sebenar-benarnya pulih itu ketika kita menyadari diri sejati kita sih. Hakikat diri kita. Itulah sebenarnya pulih, yaitu kesadaran, pure awareness, atau bisa disebut dengan Tuhan, kebersatuan kita dengan Tuhan. Itu kita tidak pernah terpisah dengan Tuhan, sebegitu dekatnya. Karena selama kita masih terjebak dalam self concept atau self yang diciptakan pikiran, oh aku itu dulu masalahku begini, oh aku ini broken home, aku ini fatherless, aku ini, kan sebuah labeling ke diri kita sendiri. Selama masih ada itu, ego begitu nyaman punya identitas. Nah, kita perlu beyond self concept itu, terkoneksi, terhubung, aware of being aware itu, menyadari kesejatian diri kita. Itulah sebenarnya pulih. Iya, ngerti kok aku maksudnya. Iya. Mungkin Dan perlu itu diperjelas biar teman-teman juga. Aku lagi berusaha merangkai kalimat yang lebih sederhananya nih untuk penontonku. Bukan berarti mereka nggak ngerti ya, tapi aku rasa kalau kita bisa unpack lagi menjadi kalimat-kalimat yang lebih pendek, mungkin gitu. Mungkin sekarang ada yang lagi mendengarkan sambil nyetir atau kan, kita juga nggak tahu. Berarti pulih itu bukan destinasi, dia perjalanan, gitu nggak? Ada ups and down-nya. Iya, ada sisi itunya. Selama kita masih ada di dunia ini maksudnya. Iya. Dan seketika ini sebenarnya kita sudah pulih. Seketika ini ketika kita menyadari kesejatian diri kita,
menyadari nafas, kesadaran diri kita, kan berarti terlepas dari our past kan. Kita juga, our future juga kan misteri kan, kita nggak tahu. Jadi kita beneran berada di sini gini, diri sejati kita ini kan nggak pernah terluka sebenarnya, Mbak. Iya. Mungkin gampangnya gini, langit kesadaran dan awan pikiran. Langit kesadaran dan awan pikiran, oke. Kembali ke tadi, mind, ada dimensi kesadaran, ada dimensi thinking. Thinking, pikiran ini adalah awan pikiran. Awareness, ini adalah langit kesadaran. Bisa bayangin ya, langit sama awan. Langit ini senantiasa ada ini. Langit kesadaran senantiasa ada. Mau awannya hitam putih atau awannya kuning, bentuknya macam-macam, awan ini selalu ada, nggak pernah berubah. Langit selalu ada? Iya, langit selalu ada. Kesadarannya selalu ada. Awannya yang berubah-ubah. Masa laluku begini, aku terluka, ada wound. Ini kan awan pikiran. Makanya kembali ke tadi, ketika kita sadar bahwa kesejatian diriku adalah, hakikat diriku adalah langit, ya udah terlepas dari berbagai macam awan pikiran, dan itulah pulih yang sebenarnya. Yang adalah kalau aku pengalamanku ya, aku melihatnya itu sangat erat dengan konsep penciptaan ya. Kita diciptakan Tuhan itu kan, Tuhan tuh nggak kaget gitu loh, Mas, menurutku. Iya. Kalau suatu saat kamu akan lempar piring misalnya, suatu saat kamu akan ngomong kata terjorok seumur hidup yang kamu nggak pernah, setelah ngomong baru, ya kan, kayak istighfar misalnya gitu. How come ya gue bisa ngeluarkan kata-kata seperti itu? Kan nggak kaget ya sebenarnya. Dan ketika Tuhan nggak kaget tentang hal-hal itu, dan kita tahu bahwa kita itu selalu diterima olehnya, karena dia ketika menciptakan kita juga tahu ini orang akan penuh dengan celah-celah, ya, bolong-bolong, karena kan kita manusia gitu ya. Menurut aku ketika kita berada di dalam kesadaran itu, langit kebenaran itu, aku menyebut langit kesadaran yang menurutku itu kebenaran. Kita diciptakan, dia nggak kaget akan masa lalu kita yang kita masih sesali di belakang, dia juga nggak kaget di masa depan kita mungkin ada yang kita ulangi lagi, kita dengan kedunguan kita ulangi lagi mungkin atau apa, karena Tuhan itu ya selalu sini dan kini tadi itu. Tuhan itu selalu present. Benar sekali. Jadi as long as we are in God's presence, kehadirannya, means kita sudah berada di dalam sini dan kini. Iya. Ya, dan sih? Mungkin langit kesadaran itu bisa diperjelas gini, Mbak. Ketika kita dulu lahir beneran seketika lahir itu, lahir. Belum buka mata, misal. Di kondisi itu, pikiran kita hanya ada kesadaran. Di kondisi itu pikiran kita hanya ada kesadaran. Iya, karena kan masih merem ini. Belum melihat ibuku siapa, belum melihat bapakku siapa, bahkan belum melihat diriku sendiri siapa. Lihat juga kan belum ngerti ya. Iya. Maka di pikiranku, mindku itu lebih cenderung awareness, kesadaran daripada thinking, daripada pikiran. Betul. Aware bahwa aku ada. That's it. Hanya itu aja. Belum ada thinkingnya, belum ada pikirannya. Ya. Tapi ketika bertambah usia, mulai itu. Makanya ada yang menyebutkan gini, ketika anak kecil ngelihat bunga mawar, tapi belum diajari bahwa itu bunga mawar, dia hanya ngelihat aja. Itu pure awareness itu, dia ngelihatnya. Dia beneran ngelihat bunga itu. Tapi seketika orang tuanya ngajarin, kalau bunga kayak gini tuh namanya bunga mawar. Kayak bunga seperti itu namanya bunga melati, dan sebagainya. Ada kategorisasi, ada sekat. Sejak itu, anak kecil ketika ngelihat bunga, dia nggak ngelihat bunga senyatanya bunga itu. Ya, karena udah ada konsep. Ada persepsi dan sebagainya. Tapi tentu saja tidak bisa dihindari, akan selalu seperti itu. Iya, namanya kita hidup kan. Pasti ada pembelajaran dan sebagainya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah, langit kesadaran itu ya pure awareness ketika kita lahir itu. Makanya ketika anak kecil, itu ini habis marahan ini sama temennya gitu. Kera-keran dan sebagainya. Selang 5 menit main lagi. Karena dia masih pure awareness, masih
lebih banyak damainya daripada konfliknya. Belum ada yang ngajari juga ya. Ya. Mungkin orang tuanya masih sebel ya, tadi anakmu sama besok kamu nggak usah main sama dia. Nah, gitu. Tapi si anak ini selang 5 menit ya udah akur lagi. Sebenarnya Semakin bertambah usia, semakin banyak thinking mind kita, semakin kita jauh dari, dalam tanda petik jauh ya, dari langit kesadaran, si awareness itu. ya disitulah kita butuh Tuhan. Kalau buat aku sih ya, karena kalau nggak ada pegangan Mas. Kalau ini what I observe about myself gitu. Karena tadi aku bisa relate tuh yang waktu bilang, kok aku jadi benci sama diriku sendiri ya. Karena aku menemukan pada saat dulu aku belum berdamai sama bapakku. Dulu yang aku sempat ceritakan di podcastmu. Aku benci sama diriku. Memang pengen pergi aja gitu. Karena setelah itu aku pikir-pikir, lah ya gimana nggak benci ya? Kalau nggak ada, maaf ya, spermanya beliau, kan dari badannya dia ya. Jadi how can I hate my father without hating myself gitu. Jadi itu nggak bisa terpisah. Sehingga akhirnya aku harus cari jalan berdamai supaya aku nggak benci diriku sendiri juga. Kan capek ya hidup membenci diri sendiri setiap hari. Semoga itu turning point nih buat yang ada yang nonton sekarang terus yang kayak besok aja deh berdamai sama orang tua. Lah wong kita dari mereka kok. Dari mereka. 50% si sperm, 50% si sel telurnya. Jadi kalau kita benci mereka ya kita otomatis akan benci diri kita sendiri. Dan diri kita sendiri ini kan self concept. Kita bilang be yourself atau sekarang yang baru ramai self love. Kita pernah menanyakan what is self? Aku benci diriku sendiri. Diri sendiri ini yang mana sih gitu. Makanya kalau di pembelajaran kesadaran perlu melampaui konsep diri itu. Nah, ketika sudah melampaui konsep diri, terhubung dengan langit kesadaran, ya sudah berdamai, ya sudah. Bahkan tidak pernah bertengkar kok gitu. Kamu benci dengan konsep akan dirimu, ide akan dirimu, bukan dirimu, gitu nggak? Karena yang kita anggap diri itu sebenarnya bukan diri kita. Iya, idenya kan? Idenya hanya konsepnya. Identifikasinya, identity yang sudah melekat pada kita itu loh. Itu yang kita benci kan? Gue anak yang bapak gue nggak sayang, buktinya dia pergi, gitu kan? Iya, itu kan sebuah. Gue layak emang ditinggal, buktinya nyokap gue pergi sama orang lain misalnya. Atau gue tiap hari dipukulin. Bapak gue. Itu kan ego sebenarnya, self yang diciptakan pikiran. Tapi kan itu juga coping mechanism pada saat itu. Karena ketika terjadi misalnya bapak kita ribut atau ibu atau apalah pun itu yang terjadi, kan kita perlu alasan nih di sini untuk kenapa ini terjadi. Kan kita nggak pure awareness lihat kejadian itu, benar nggak sih? Kita perlu menjelaskan di sini. Oh ini terjadi karena. Thinking mind itu yang bekerja. Karena kita diajarin untuk mikir alasan, oh ini mengkategorikan, oh ini. Dan itulah yang terjadi sekarang ini dengan polarisasi, sekat. Padahal sekat polarisasi itu hanya terjadi di pikiran kita. Ketika kita terkoneksi dengan langit kesadaran, pure awareness, kita ini satu keutuhan, nggak ada sekat. Bahkan badan ini kan hanya sekat pikiran gitu. Kita ini adalah aku menyakitimu, ya sama saja aku menyakiti diriku sebenarnya. Jadi itu sebuah keutuhan. Wow. Jadi kalau mau ikut kelasnya Mas Haji, lihatnya kemana nih? Di Instagram gua aja. Pasti mengumumkan di situ, nggak harus ke website, kemana gitu? Enggak. Sesimpel di Instagram aja ada jadwalnya. Ketika aku sharing di @ajisantosa_putro. Dan itu biasanya Instagram. Tempatnya suka rahasia kan, orang nggak boleh tahu ya? Sampai dia daftar ya? Iya, ada gitu juga. Dulu yang dirahasiakan itu meet up. Oh, meet up. Meet up modelnya gitu aku, karena tempatnya terbatas. Tapi yang akhir-akhir ini karena kondisi sekarang ini kan kita sama-sama bikin mental nggak sehat ya. Saya tinggal di Indonesia ini gitu. Terus aku punya niatan untuk bikin kelas PSU Wish, sesi PSU Wish. Kan udah pernah ada aku lihat PSU Wish. Sekarang mulai semakin rutin sering lagi, seminggu sekali mungkin. Aku pasti akan ada bikin PSU Wish ya, online. Oh, online PSU Wish. Online PSU Wish. Karena perlu memperkuat kuda-kuda mental lah sekarang ini, di kondisi sekarang ini. Oh iya. Kita digempur berita buruknya udah bukan per hari lagi, per menit Mas. Iya, jadi
kondisi ekonomi, kondisi ini macam-macam sehingga trust issue kita semakin besar karena Ya. orang-orang yang harusnya menduduki tempat di mana harusnya kita bisa jadikan mereka pemimpin atau panutan setiap hari ya, itu terjadi di mana-mana itu. Ya, it's global. Krisis trust. Krisis trust. Di berbagai bidang. Ya. Seperti tadi, seorang dokter, kita mulai trust issue. Disumpah loh ini gitu kan Jadi ya. trust issue. Atau di bidang yang lain juga gitu, mulai trust issue gitu. Ini sebenarnya gimana sih gitu? Nah, Atau ini jelas-jelas lembaga bank tertentu tiba-tiba kalau dia ngeluarin link ternyata itu juga bohong. Padahal bukan banknya. Si krisis scammer trust. menemukan cara Ya. untuk Krisis trust Ya. ini wah, agak perlu ini sih ya, kita mengerikan mengkhawatirkan lah ya. Relasi manusia ketika trustnya ini udah mulai remuk ya gimana lagi, susah. Padahal Makanya kita perlu bangun indah di sekali ya keluarga, indah sekali ya zaman dulu tuh kita ketika bisa kumpul-kumpul sama teman ngobrol ini tiba-tiba si itu ngobrol itu wah oh ya gimana tuh yang gede yang satu ngambil kopi ngobrol lagi yang lain dia pindah-pindah topik dan yang it's just human doing life gitu bisa saling cerita tanpa lu gitu lo rasis lo susah lo sekarang bercanda dikit salah rasis ini dikit cancelled gitu jadi semua orang jadi sosial media salah satu penyebabnya semakin terkoneksi kita anehnya semakin individualistik manusia sekarang. Iya benar. Paradoks, semakin terkoneksi tapi justru semakin terpolarisasi. Oh iya. Buan. Berarti harus salahkan merek handphone. Manusianya sih. Bukan dulu tuh connecting. Oh iya. Kesana connecting. Udah nggak ada kan? Ya udah nggak ada. Iya. Ya sudah, buat yang mau ikut kelasnya Mas Aji bisa melihat di Instagramnya saja, nggak pakai ribet, nggak harus website ini itu, tapi perhatikan terms and conditionnya aja karena ada beberapa yang memang pay as you wish, ada yang juga memang sudah ada harga investasinya lah ya, kalau orang bilang, biasanya. ya karena memang kan ada biaya tempat dan yang lain-lain yang memang harus di cover ya. Sama akun YouTubeku, akun YouTube Aji Sanso Putro TV, ada juga obrolan sama Mbak Sofi di situ. Iya, boleh nanti disimak lagi juga boleh ya. Pulinan selarasnya masih tetap lanjut kan? Kemarin sempat ada curhat. Iya, kan berat ya sekarang. Iya, iya kan? Itu Pak produser saya lihat wajahnya. Ya. Berat kan Pak? Ya. Berat. Apalagi kalau slow media, bukan terus ngikutin yang ribut-ribut, kita edukasi positif, wah berat. Oh salah mandu kita, ya berat itu memang. Makanya mohon didukung guys, karena memang kami perlu didukung karena kalau enggak susah melanjutkannya gitu ya. Sesimpel komen lah, komen apa aja gitu, ya simple itu juga. Kirim link ke temennya. Iya, share juga, like, share, komen. Gitu. Bahkan beberapa kali kita sempat dapat kirim apa tuh namanya super thanks oh bisa dikirimin super thanks itu ya aku gini super thanks 10.000 gitu ya 20.000 itu berarti banyak sekali loh buat tim yang ada di belakang ini gitu karena itu adalah keberlanjutan daripada suatu produksi guys ya semoga jalan terus kita jalan terus karena kita juga menyadari bahwa slow media ini adalah pilihan kita ya. Pilihan. Ada sebagian netizen yang gini berkeluh kesah gini. Kok konten sebagus ini kok nggak rame sih? Oh, aku sering juga digituin. Iya kan gitu. Ini obrolannya bagus tuh, menginspirasi, tapi kok nggak rame sih gitu. Ya karena memang kecenderungan banyak orang netizen lebih suka yang negatif, lebih suka yang ribut. Cari yang ribut. Ya begitulah manusia sayangnya. Lebih seneng yang negatif, yang diingat daripada yang positif. Tapi saya percaya sih, konten yang memang niatnya adalah untuk kita bersama-sama yuk dalam perjalanan ini gitu ya, untuk pulih, itu akan sampai ke orang yang tepat di waktu yang tepat. Nah, jadi kita hanya butuh dukungan, di subscribe, di like, di komen, di share linknya, di super thanks kalau memang bisa, karena hanya dengan cara itu ini bisa sustainable. Setuju, sepakat. Sama itulah. Kalau mau taruh apa tuh merek minuman itu mungkin mau iya, tolonglah itu juga membantu itu bisa nanti apalah gitu
Ini mungkin ya spray-spray pewangi. Oh. Nah, mungkin juga bisa ya. Saya sekedar memberikan ide. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. Dan jangan lupa, you are loved. Bye-bye. Thank you, Mas Haji. Thank you.